informasi yang bisa didapatkan dari tim BFD. Betul, dan kita bakal lihat dari Ten All Star masih coba untuk ngintip juga mencari posisi dari player-player BFD. Lemparan bom dikawangkan juga oleh mid lane, dilempar tapi tampaknya akan sedikit sulit ya untuk menemukan targetnya. Sedangkan dari tim DU kali ini tidak ada yang ngelawan mereka di area Pochinki, sehingga dari tim DU bakal cukup damai dan bisa looting dengan cukup cepat. Berarti emang nggak ketemu sama grup A sih. Grup A ini mestinya kalau bisa bertemu lagi AB, AB Miramar. Jadi nggak ada ngelihat The Xavier sama DU bakalan fight lagi. Dan di kamera lain terpantau Shine Like a Diamond masih cukup alot dengan victim survivors. Belum ada tembakan-tembakan yang terjadi. Masih ada di Rozok aja yang sudah bertumpahkan darah. Gimana dari Shine Like a Diamond? Masih fokus dengan looting aja, tetapi lebih merapat ke arah sebelah kanan. Gue nggak tahu strategi apa yang bakal mereka lakukan gitu dari victim, lebih merapat ke arah sebelah kiri. Betul, tapi kita bakal tampaknya dari victim ya, dengan mereka sudah merapat, sudah menyiapkan kendaraan, tampaknya mereka bakal coba cabut ya, mungkin bakal main rotasi cepat dan looting dimanapun yang masih ada tempat sisa untuk mereka melengkapi perlengkapan mereka. Tapi so far so good, belum ada tim-tim Indonesia yang tampaknya kehilangan member ya. Yes, betul banget, dan ini emang pilihan yang sangat amat bijak sih. Gue juga kalau Yasna ya lebih prefer itu untuk ke arah sebelah kiri yang dimana vehicle-nya lebih penuh. Cuma ini lagi apes nih bro. Biasanya itu vehicle mobil, tapi kali ini motor dengan tumpangan sebelah kanan dan ada vehicle juga tadi depannya. Begitupun dari Morp mengambil Giorgio Paul di daerah kontainer. Nggak ada yang mengganggu-gugat juga. Gue juga belum melihat nih circle-nya ke arah mana. Kalau gue hafalannya, Morp setelah rotasi dari Giorgio Paul kontainer ini, mereka mengambil sisi pegunungan biasanya. Betul, biasanya Morph itu ngambil gunung atau nggak stay dulu di area Geargopol. Tapi ternyata kita bakal lihat tampaknya dari tim-tim Vietnam saling beradu kali ini, di mana Bensu menemukan 2 target dari AAT. No way, kali ini tampaknya benar-benar no way untuk survive, langsung dipulangkan ke arah lobby dan membuat keadaannya untung bagi tim BX. Yes, Bensu langsung knockdown begitu dari N, 2 player Vietnam yang berada di depannya, 2 kill sudah diperoleh. Bensu ternyata selain bikin kambing geprek juga jago untuk men-take down 2 player di awal-awal. Betul, dan kita bakal kali ini juga dari tim BX sedang dapetin 2 poin di awal-awal, harusnya mereka cukup nyaman sih, apalagi mereka sudah clear area-area yang mereka pengen set up. Oke, dari Bensu, emang sih dari awal drop zone gue udah ngeliat mereka berdua itu di bawah saling beriringan. Mana drop zone-nya antara Farm sama Prison tadi scrapping. Itu dari AAT yang gue bilang mengerikan banget, scrapping mereka 2 playernya cukup jauhan. Betul. Antara Prison, Shelter, kemudian 2 di sebelah kirinya di bawah Rozok malah. Biasa kan kalau nge-prison mention biar deket-deketan. Betul. Ya kalau Shelter mungkin 1 orang aja, nggak banyak-banyak. Jadi kabur kalau misalnya ada orang, kalau nggak ada orang nge-looting. Satu lagi mungkin bisa looting dekat-dekat Lipovka, gudang-gudangnya atau apa. Iya, soalnya bunker aja sebenarnya udah cukup sih untuk 1 orang 2 orang cukup loh. Kemudian Yas dari Shine Like a Diamond ya, seperti tadi kita lihat bagaimana Yasnaya saling disengage, Shine Like a Diamond sebelah kanan dan dari victim sebelah kiri. Begitupun dari arah Rozok masih cukup alot antara BFD dan juga Talent All Star. Belum ada knockdown lagi yang terjadi, hanya 1 pemain dari TA yang sudah ter-take down. Begitu dari Voin di Milta belum ada yang mengganggu gugat. Mestinya Milta ini tempat yang paling enak dan ideal kalau buat gue di Erangel. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari area-area Milta ya. Dari Void tampaknya tidak mendapatkan perlawanan sama sekali dari tim-tim lain, dan lootingan mereka tampaknya enak banget sih. Udah hampir level 3 semua, tinggal maju untuk berperang kali ini. Dan kita bakal lihat kali ini ya dari tim Void. Masih di off season, tampaknya mereka kembali bermain dengan player bernama Kutil. Oke, poin Kutil. Tapi gue paling seneng sih kalau drop zone Erangel tuh di Milta Flow, karena Milta ya tempatnya yang paling enak buat misalnya kalau circle ngebouncing ke bawah lo cukup cepat itu melakukan rotasi. Kemudian juga vehicle di Milta pasti spawn. Iya, di pertigaan ada, di rumah gudang ada, cuma dan sebelah kanan antara Milta Power juga ada. Dan ternyata circle lebih mengerucut ke arah sebelah kanan. Yes, ini tim mestinya dari sebelah kiri yang drop zone-nya banyak yang melakukan early rotation. Kita bakal lihat ya. AE yang gue pikir SMB mungkin dari bawah. Kan dia di atas. Iya, biasanya di bawah. Mungkin karena emang arah flight path-nya sih yang kayak. Tuh, harga flight path-nya. Tapi yang gue kali ini agak sayang kan adalah BFD. BFD kan biasa rotasi cepet tuh, masuk ke center zone. Sekarang mereka karena ketahan sama tim Talent tadi, bikin mereka nggak bisa bermain dengan cepat. Tapi ini jadi salah satu latihan mereka nggak sih? Dengan gameplay mereka yang biasanya plan-nya A. Kali ini mereka memainkan plan B. Dan pokoknya nanti kita lihat bagaimana pergerakan untuk Bonafide di circle-circle selanjutnya. Yang pasti dari arah sisi atas tadi enak banget untuk Alter Ego. Nggak terlalu banyak yang bakal mereka hadapi di circle-circle selanjutnya. Tapi Day United
bakalan bertemu dengan Box yang dimana ini juga menjadi lawan terberatnya di map Sunhawk. Betul, kita bakal lihat dari tim DU tampaknya bermain dengan roster yang sama. Lagi-lagi Kryzen tidak bermain nih. Yes. Kedua hari berturut ya. Ya, Kryzen ya tidak diturunkan, lebih dominan Oki Ozoro. Kemarin bermain juga udah apik dan ciamik dan berharap pada hari ini Dewa United menjaga konsistensi mereka untuk membalap Easy Spy di hashtag pertama. Begitu dari Box. Setup kotak sih. Ini setup yang menurut gue cukup berani karena Dewa United agak lebih rapat. Bisa saja menghantam dua player Box yang berada Betul, di battlefield. andai ketangkep itu bakal jadi PR bagi Yeah. tim Box. Tapi dari Box kayaknya sudah melakukan sedikit tarik mundur ya. Mengamankan posisi-posisi yang lebih jauh ketimbang harus berhadapan depan-depanan dengan tim Dewa United. Dari Tigan kali ini bakal coba untuk pindah posisi, sedangkan Soas masih nge-hold di bagian lower ground. Tapi kendaraan sudah dimulai di starter dan langsung balik ke arah rumah harusnya. Ini yang keras break kan ya pastinya. Break sama Soas. Break yang paling keras ya, Iya. Soas. Dan Marco tentunya dia pemain yang sangat amat berpengalaman dari 0-1. Tapi Marco baru dibilang begitu saja bertemu dengan One More Nguyen 2K bakalan berpindah lock ke arah Soas kali ini. Karena Soas siap sudah dari sisi high ground juga, tapi satu Fred Granat bakalan ditempel begitu saja. Dan Fred Granatnya tembus meledak tepat di depan mata dari seorang Soas. Dan adanya backup juga dari Darli, tetapi Nguyen terlalu terbuka, lama badannya dan bisa di-refract balik. Terlalu pede. Itu open banget badannya dan dia akhirnya tertumbangkan dari sisi jauh. Tapi kita bakal dari Bucky Winter Soldier akan tertumbangkan juga oleh Break. Baru diomongin keras, membuktikan kualitasnya kali ini. Oke, dan Soas pun tampaknya bakalan coba di-revamp tapi cukup jauh. Adanya space yang dilakukan oleh Break dan teman-temannya. Tiga nampaknya yang bakal coba untuk merevive seorang Soas. Karena memang harus banget begitu pun dari Tigan. Jangan terlalu lama terbuka-buka badannya. Karena Darli nampaknya bakalan siap untuk mendobrak dari seorang White. Tigan. Sudah take down juga. Break yang diharapkan untuk melanjutkan perjalanan Box. Betul, Box yang tadi sempat tampil cukup pede, kali ini tinggal menyisakan satu player lagi di sisi belakang. Sedangkan dari tim 1M, masih ada dua player mereka, ada Darlin juga Whites yang masih bertahan hidup. Tapi Soas masih ada chance untuk diselamatkan kalau dari seorang Break bisa meng-clutch tim 1M. Oke, Break nampaknya bakal memberikan pastinya dari One More juga bakal mendobrak dari seorang Break yang masih berdiam diri di balik satu rumah. Dan Whites mencoba membuka smoke terlebih dahulu untuk menutup angle dari seorang Break. Bagaimana dari Darli dari arah sebelah kanan ingin nge-cut ataupun ngegunting pergerakan dari Break. Oke, tapi kita bakal lihat dari seorang Darli masih ada di balik pohon. Kali ini Break sudah mengantongi bom juga, mungkin dia bakal mengincar Darli yang udah ketahuan posisinya. Tapi lemparan bom tadi hampir menumbangkan seorang Break, tapi bom yang meledak tepat di sebelah tembok. Whites berdekatan sekali dengan seorang Break, tapi belum bisa menumbangkan dari tadi dia. Oke, dari Break tampaknya juga cukup tenang, gak terlalu panik. Bagaimana dari Whites, ada Fred Granat yang terlemparkan, seperempat darah sisa yang dimiliki. Satu Fred tampaknya bakalan terpakai. Begitu dari Break, retake posisi lagi untuk mencari posisi dari seorang Darli. Bakalan fight begitu saja 1v1, dan AKM dari seorang Darli belum menembus darah dari seorang Break. Dan Whites sudah bergerak juga. Break cukup berhati-hati lagi. Rasengan dan juga Chidori ternyata. Rasengan dari Whites terlebih dahulu masuk ke arah Break dan Break selesai. Hashtag 16 dimiliki oleh Box. Yap, dan kita bakal pindah kali ini ke arah Rozok, di mana BFD kali ini tampaknya lagi cosplay jadi... Wah, salah map dia kayaknya. Dia kira Sunhawk kayaknya. Masih ada di Blue Zone, zona kedua. Dan tampaknya dari BFD karena kelamaan tadi nahan di dalam Rozoknya, sekarang malam terpaksa mainkan rotasi dengan zona yang cukup jauh. Kemudian juga utility-nya nggak terlalu bagus nih. Begitu Remorb bertemu dengan AT Jacques menjadi pemain yang paling depan untuk menjaga pemain-pemain dari Remorb yang lainnya menunggu kanan yang lain. Di depan ada Pergerakan yang bakal menjadi threat, tapi Demon Jifro bakalan menembus dengan pro shoot-nya. Scar L luar biasa, tapi Bon dari Vipro pun harus ditumbangkan juga. Dan Yale, begitupun Mighty sudah datang untuk mengcover lebih dekat lagi. Tapi kita lihat sekarang Mighty hampir tertumbangkan juga karena bom dilontarkan ke arahnya. Kali ini kita bakal lihat tadi Morph lagi coba untuk menyelamatkan teman yang sedang dalam posisi knockout. Dan Jacques harusnya bakal bisa dari revive sih sebelum dari Demon coba untuk perang kembali. Yes, Yale masih cukup sabar memberikan... Yale membuang Fred Granat lagi sebelah kanan, sebelah kiri, berharap adanya splash damage yang masuk ke arah Demon Jifro. Tapi Demon Jifro malah menarik mundur dirinya. Bon Jifro dibiarkan begitu saja, nggak ingin mengambil resiko yang berlebih karena tiga pemain dari Morph sudah berdiri tegak dan menantang. Betul, tampaknya tadi seorang Demon meninggalkan Bon dalam posisi knockout, tidak diselamatkan dan coba untuk menyelamatkan dirinya melainkan. Tapi kita bakal lihat di lain sisi dari tim Morph.
lagi asik perang di belakang dia ada tim lain, bahkan sekarang di area Timor harusnya udah mulai banyak tim yang mendekat sih. Mestinya sih, dan terpantau juga di belakang adanya alter ego dari seorang Potato yang sudah terpantau juga mendekat ke arah Morph dan juga AAT. Gue belum melihat lagi nih pemain-pemain AAT yang lain di manakah mereka memposisikan badannya. Hanya Demon V Pro yang masih terpantau oleh mata dari pemain-pemain Morph. Dan Betul. sedikit maju untuk diluting terlebih dahulu. Dan di sisi lain BX yang menyadari pergerakan antara Morph dan juga AAT. Tapi kita bakal lihat dari tim BX dengan menyadari bahwa ada tim-tim lain yang mulai fight, harusnya mereka juga udah mulai masuk ke mode defensif, di mana tim-tim lain mungkin akan menabrak ke arah mereka. Tapi dari Morph tampaknya nggak cuma dari satu lawan diincar, melainkan dari SLD. Shine Like Diamond pun menjadi incaran dari tim Morph. Ezreal menjaga perbukitan kali ini satu orang saja menahan 3 player dari tim SLD. Yes, begitu pun dari Ezreal berada di sisi bawah, Shine Like a Diamond diam-diam juga menyabat pergerakan-pergerakan dari Morph, dari harus lebih berhati-hati lagi. Spot yang dimiliki dari Shine Like a Diamond juga cukup enak sebenarnya, berada di sisi atas, banyaknya bebatuan, vehicle juga mereka cukup, utility frag granat juga nampaknya mereka juga banyak untuk dilempar ke arah Morph, tetapi fight intense belum terjadi. Alter Ego ternyata yang diam di juga, ini banyak loh. 3-way showdown enggak, 4-way showdown juga enggak. Jadi 1, 2, 3, 4, terus ternyata sebelah kanan ada lagi yang kejadian sama juga. Iya. Karena ini kan masuk ke area perkayuan. Memang ini kan banyak high ground low groundnya, jadi banyak pasti tim-tim yang saling ngelock juga, masih saling mengincar tempat-tempat juga, dan ini baru zona ketiga. Ini jadi choke point tempat yang paling enak sih emang, perkayuan yang lebih kuat. Dari sana kita ikut Pikang bakal nge-spray down begitu saja, belum ada peluru yang masuk ke arah pemain-pemain Morph, masih cukup aman. Pemain Morph menumpuk dirinya di balik-balik vehicle, di balik-balik pepohonan juga, dan Yale memisahkan dirinya dari ketiga rekannya di sebelah kanan. Betul, tapi bakal lihat juga dari Shine Like Diamond masih mengincar pergerakan dari seorang Hazelnut yang mulai terpantau lompat kiri, lompat kanan dalam rumah dengan mininya. Trong Zin kali ini bakal coba nembak, tapping dilontarkan, tapi baru connect satu peluru saja ke arah Hazelnut, belum bisa menumbangkannya. Yes, Strong Zin One harus menetapkan angle-nya, morph aja, alter ego aja. Tapi ketika nanti zona ngejomplang nih bro, Shine Like a Diamond yang gak enak. Mereka harus cabut, Kejepit banget. Iya kejepit, alter ego ngelock, morph juga ngelock. Tapi BX yang ternyata diam-diam juga stay memantau pergerakan. Ini banyak banget satu dua. Ini BFD tumbang sama tim victim langsung. Oh my god. Cukup instan loh, tapi apa mereka lagi publik ketangkap ya? Kayaknya Kan ketangkap di sih blue zone mereka kan. Kayaknya ketangkap sih di blue zone mereka ya di-cut gitu rotasinya. Iya, buru-buru mau masuk, maksa masuk, ketembak sama tim victim yang sudah setup di pinggir zona. Karena yang kita tahu, victim itu selalu setup di pinggir-pinggiran. Mungkin ini PR dari BFD kali ya. Mereka ada yang nabrak di drop zone-nya. Kemudian juga bagaimana mereka late rotation juga harus belajar, Flo. Karena emang gameplay dari BFD yang kita tahu 1 sampai ke 4 itu pasif, tapi 5-6 itu bakalan offensif abis-abisan. Betul, ketika semua bonyok, dia baru keluar. Betul. Yes, dan dari DU Oki Ozoro di sisi Reason Kill pun terpantau mendapatkan satu knockdown, dan Yumi House yang terlihat oleh sisi Vita melanjutkan. Oki Ozoro nampaknya bakal melanjutkan serangannya dengan UMP yang sudah dimiliki dan bakal confirm kill satu pemain dari Talent All Star, dan yes, menyapu bersih pemain-pemain Talent All Star yang sedang ada di spot tersebut. Betul, dan kita bakal lihat dari DU kembali bermain dengan cukup konsisten pada awal hari ini. Tapi dari tim lain tampaknya masih cukup banyak yang masih utuh pemainnya. AE masih utuh, Morph masih utuh, Void masih utuh. Iya. Mayoritas tim Indo masih utuh nih playernya. Iya, ini mutus ranting kayak kira-kira tim Indonesia lagi-lagi hari ini chicken. Karena kemarin 6 match di hari pertama, semua match Indonesia yang gagal. Yoi. Dan victim Flo yang tadi domong. Betul, ini dia victim yang kali ini bakal langsung setup di bagian tebing-tebing, kali bakal berhadapan dengan tim SG. Tapi ini dia SG terus menekan pergerakan dari victim yang tinggal menyisakan kali 2 member mereka. Miseri dalam posisi knockout, tambah lagi knockout lagi ke arah victim. Nikro kali bakal bermain untuk tim SG, apakah dia bisa mengubah gameplay dari SG menjadi lebih galak lagi? Oke, dari Fajar nampaknya bakalan coba nge-backstep 2 pemain victim yang terpisah. 2 pemain SG yang terpisah, dan Nikro bakalan close combat begitu saja dengan jump shot yang dilakukan. Dan tertundukkan seorang Genforce dari seorang Nikro. Posisi yang sangat apik dan ciamik dari seorang Nikro, tapi Blue Zone nampaknya bakal berjalan begitu saja. Jersey pun bisa menghantam dari seorang Fajar, dan victim pun selesai perjalanannya di hashtag 13. Betul, tampaknya kita bakal lihat Indo versus Indo kali ini menumbangkan satu korban, dimana dari victim tadi meratakan tim BFD, sekarang gantian. Dari dia diratakan oleh tim SG. So, 12 tim tersisa, 34 yang masih live. Tampaknya Morph enak banget di posisinya. Asal mereka bisa nahanin. Tapi paling enak adalah tim AE dan juga Void. Void enak. Alter Ego juga enak. Sebenarnya Big Gatornet Alliance juga enak perjalanannya. Tinggal menunggu circle ke-5, circle ke-6. Gue berharap tim-tim Indonesia lagi siapapun itu bisa bermain sampai ke late game. Dan
fight bakal berlanjut dengan tim BX dan Morph yang sudah saling berdekatan. Mereka bertetanggan dengan rapi dan adanya Fred Granat lagi-lagi rasengan cedera bakalan dilakukan dengan Bensu dan pemain-pemain Morph yang sudah standby di balik-balik kompon BX. Betul, kita bakal lihat lemparan bom kembali ke arah lawan, tapi Bensu terkena sedikit molotov yang kali ini mengikis, nyawanya menjadi lumayan low, tapi sayang sekali dia nggak kena full molotov damage-nya. Ya, tapi lumayan lah ya, splash damage seperti ini, jadi lumayan untuk mendobrak. Setidaknya itu berani si Morph untuk menekan lebih dalam lagi. Tapi Chan ke Diamond, tampaknya bakal mengganggu juga. Three-way showdown bakal terjadi di satu kompon yang mengerikan ini. Morph Ezreal menjaga sebelah kanan, begitu pun dari Mike T, agak di tengah, Yalit dan Jacques yang masih mencoba mengambil satu nyawa dari Bensu. Dan Mike T agak merapat sedikit untuk bertahan di balik vehicle dan juga pepohonan, berharap mendapatkan satu pemain yang mengganggu Chan ke Diamond. Ini benar-benar harus dihabisin dulu sih, bro. Betul, ini harus nge-clear. Mereka satu area yang sama, tapi tampaknya dari tim SG juga diledakan oleh seorang Ezreal. Kali ini dimana dari Morph sudah mengantongi 4 kill di awal-awal zona OTW kelima kali ini. Tapi tampaknya dari Morph juga mulai dipinjangkan oleh tim-tim sekitar area mereka. Bahkan Mighty belakang karena lobby 3 member tersisa. Tampaknya dari tim-tim Indonesia masih lengkap. Kali ini Void, DU dan juga AE saja yang masih bertahan. The United diam-diam juga nge-backstab tadi dari Morph. Iya. Oke, dan ini makin seru banget. Satu kompon ini direbuti banyak tim. Ini mungkin checkpoint yang enak sih. Tetapi 40 detik mereka harus berpikir, mereka harus lebih masuk lagi dalam circle. Apalagi ini flat ground nggak sih? Ini flat, ini harus mengandalkan fortingan ya? Fortingan, betul. Jadi mereka harus berputar otak dan harus cepat melulantakan tim-tim yang sama jalur rotasinya. YMH bakalan fight cukup dekat dan 2 flat granat bakalan dilempar begitu saja, diledakkan depan mukanya, tapi belum ada granat yang on point untuk pemain asing. Betul, kita bakal serang Kufet, bakal spray kali ini M249 yang mendapatkan korban terakhir dari tim lawan. Tiba-tiba tinggal 9 tim, terkikis dengan cukup cepat dan tinggal 27 player masih live kali ini. Ya, tim-tim yang sebelah kanan sih agak wolos gitu ya. Mereka kayak stay berdiam diri. Tim yang sebelah kiri yang agak pusing. Semua satu arah rotasi, semuanya ingin masuk ke dari arah barat circle flow. Betul, itu benar-benar membuat semua tim akhirnya cukup banyak yang terkikis, banyak juga yang bahkan di pelanggan ke arah lobby. Tapi kalau kita perhatikan sekarang BTR ternyata masuk hanya dengan 3 player. Tanpa Tachibana lagi. Ini orang-orang Yuhai, Ryzen. Oh iya. Tanpa Tachibana. Mungkin lagi sibuk kali ya? Yes. Oh, mungkin. Ya, Ya, mungkin. ada kesibukan lain. Iya. Akankah Kings bermain juga? Mungkin bisa jadi ya. So, masih melanjutkan game yang cukup panas di kompon. Ini pergudangan ya sih bilangnya, pergudangan Milta. Iya, ini pergudangan Milta. Yes, Mini Milta lah kalau dibilang. Oke, dan Alter Ego ternyata yang lagi-lagi bakalan dipanah begitu saja oleh pemain-pemain Dewa United. Dan ya, semua tim dengan vehicle-nya di minimap bisa kita lihat ingin masuk ke dalam circle dan memilih langsung di pinggiran-pinggiran terlebih dahulu aja. Kecuali tim yang warna biru muda tadi. Betul, itu kalau nggak salah tim dari Vietnam juga. Tapi kalau kita serang lihat dari tim Alter Ego ya, mereka tengah-tengah zona banget, tapi open juga posisi mereka. Yeah. Forting harus dipasangkan dengan rapi. Tapi lain sih bakal lihat dari tim SG, tampaknya mereka terus menambah poin meskipun tinggal 1 player yang masih bertahan di zona kali ini. Ya, begitu dari Alter Ego Potato harus berdiam diri terlebih dahulu. Ada yang menembaki, tapi setupnya Fortingan juga cukup lumayan. Ban sih yang gue notice selalu harus dipecahkan biar kaki nggak ditembak begitu saja. Hazelnut masih berdiam diri untuk membuka smoke terlebih dahulu. Begitu dari Ryzen ingin mencoba mendapatkan tapping-tappingnya, 1 nyawa ingin didapatkan karena masih 0 elimination. Betul, ini masih 0 elimination dan masih di top 8, yang berarti kalau mereka tumbang ya cuma 1 poin placement yang diperoleh. Tapi dari Yumi House tampaknya diincar juga oleh Yuhai dan men-secure poin pertama bagi tim BTR. Oke, dan Yuhai masih melancarkan serangannya juga dengan DP-nya ke arah Mall. Tetapi close combat bakalan terjadi antara Alter Ego dan juga Dewa United. Steve Boy tertunduk lesu begitu dari Oke Ozoro. Spaw jadi pemain yang paling depan diharapkan bisa menahan pergerakan dari Alter Ego. Begitu dari Potato yang ingin mencoba mengcover dari seorang Spaw. Spaw pun tumbang. Potato bakal melempar dari flash granatnya. Bisakah dia untuk setidaknya memberikan splash damage ke arah Dewa United? Iya, tapi dari DU lihat one by one mulai di take down oleh tim Alter Ego dan Hazelnut dan Raven di maju depan juga. Ini bakal jadi tembakan yang mengerikan juga karena damage-nya sakit dan juga fire tank kencang akan membuat lawan-lawannya bertumbangan kali nanti. Itu dia dari tim DU langsung kehilangan member-member mereka. Tiba-tiba 6 tim doang yang tersisa kali ini dan tampaknya masih ada BTR, SG, Void, Morph dan juga Alter Ego yang berarti 5 tim dari Indonesia, 1 tim dari Vietnam yang bertahan. Yes, lagi-lagi tim Indonesia yang bisa bermain terus-menerus sampai circle ke-6. Tadi gue nggak nyangka juga, ternyata Void diam-diam juga mengarah ke tim Dewa United. Berarti Alter Ego harus lebih stay, lebih tahan diri dulu karena Void yang sudah benar-benar ngelok pergerakan mereka. Begitu dari BX,
cukup struggle untuk masuk ke dalam circle. Bagaimana Bigetron Alliance nampaknya siap menyantap diri mereka juga. Alter Ego yang tadi gue bilang agak sedikit nahan dulu pergerakannya karena Void sudah dekat. Apalagi Potato bakal melawan 3 player sekali dari Void. Tapi terkena juga tembakan dari tim BTR dari Yuhai menumbangkan lawan mereka. Di lain sisi dari SG bakal perang dengan tim BX juga, di mana satu player mereka ditumbangkan oleh jersey-nya dan bahkan disecure langsung poin tambahannya, tapi tidak tanpa luka juga, di mana jersey juga ditumbangkan kali ini. Yes. Potato dan juga Hazelnut dalam posisi yang cukup sulit ya, terjepit di lower ground dan hanya bermodalkan satu fortikan kendaraan. Oke, Potato menjadikan last man standing yang diharapkan bisa membangunkan seorang Hazelnut, tetapi Debs 2K memposisikan dirinya dari sebelah kanan, berharap ada angle yang terbuka ke arah Alter Ego, yang dimana kalau dia mendapatkan Alter Ego mereka benar-benar aman di arah sebelah kanan. Tinggal bagaimana tim-tim yang di sebelah kiri bakalan di backstab begitu saja. Morph masih cukup struggle karena ada Bensu yang menutup pergerakan mereka masuk ke dalam circle. Yang Bensu masih berdiam diri di open field. Ini terbuka enak banget Ya, kalau ditembak ke dalam sebelah kanan. ini enak banget, tapi untuk sementara aman sampai zona menutup. Yes. Ini sampai zona menutup, dan mungkin dari harapan Bensu mungkin bukan WCD, tapi ya naik 1-2 peringkat udah lumayan lah. Iya, dapetin hashtag 4 ataupun hashtag 3 itu udah lumayan banget untuk one man standing. Debs yang tertangkap ternyata oleh Yuhai Bai, tapi Bumi mentah. adanya terpantul, red gun yang dimasak, tetapi Potato langsung berdiam diri kah? Atau membuka badannya karena mengerikan banget. Flat ground yang sangat terbuka, ini bisa Bigetron yang nge-backstab begitu saja, ngelihat sebelah kanan dan ternyata poin yang diluluh lantakan oleh Alter Ego. Yes, itu dia dari Void akhirnya ditumbangkan juga, menyisakan 4 tim kali ini dari PX. Ini yang gue bilang, dia mungkin gak berharap WCD, kecil kemungkinannya, tapi Iya. naikin 2 peringkat, 3 peringkat itu lumayan banget hitungannya. Begitu dari Morph, kayaknya nggak ingin membuka tembakan juga, slow aja Jacques. Sam mungkin mindsetnya kayak BX, jadi biarin antara Alter Ego dan juga Bigetron Alliance. Kalau lihat posisi Bigetron Alliance nampaknya lebih unggul. Mereka punya posisi yang cukup enak, kemudian juga merefresh armornya dengan supply box yang baru turun. Tapi Bensu nampaknya bakalan dikejar oleh Blue Zone dan masih ada celah untuk melompat di balik low ground. Betul, kita bakal ada seorang Potato terus mengincar juga posisi dari seorang Ryzen. Kendaraan yang tembak belum menemukan posisi seorang Ryzen bertahan di mana, tapi dari Liquid hampir ketahuan juga oleh Potato kali ini. Ini bahaya untuk BTR karena ada 3 tim lain yang tentu akan mengincar mereka sebagai orang paling rame, tapi tampaknya sebelum bisa menumbangkan tim lawannya dari BX berhasil menumbangkan tim Morph naik ke nomor 3. Ini yang dicari oleh seorang Bensu. Bensu. Oke, dari seorang Bensu nampaknya masih cukup aman. Morph sudah tertangkap begitu saja. Posisi dari Bigetron Alliance juga cukup apik. Satu sebelah kanan dari seorang Ryzen. Nampaknya smoke juga bakalan dibuka untuk menutup angle dari pemain-pemain Alter Ego, Hazelnut, dan satu lagi siapa ya? Gue lupa. Potato, Potato Hazelnut. ya. Potato Hazelnut Ya, cukup ini. berjauhan posisinya. Betul, mereka split agak jauh mungkin dengan upaya agar nggak ketahuan juga posisi mereka persisnya di mana. Tapi itu bakal kayaknya juga dari seorang Hazelnut bakal langsung melakukan full boost menghadapi 3 player BTR. Ini BTR kalau sampai ke pick of 2 sisi, ini baru PR nih. Yes. Ya, kalau diem-diem juga Bensu bisa aja nge-backstab gitu saja ketika badan-badan dari Bigetron Alliance terbuka. Yuhai sudah menutup dirinya dengan baginya dan tertangkap. Potato dengan frag granat yang dimiliki oleh Ryzen bakalan secure begitu saja dengan Scar Elia dan bakalan dimajuin begitu saja. Liquid juga akan membuka badannya untuk menjadikan tameng dari Bigetron Alliance. Berdiam diri dulu, proning untuk merefresh armornya, juga menambah lootingan-lootingan. Begitu dari Hazelnut tampaknya cukup tenang, nggak terlalu panik, masih proning untuk melihat badan dari seorang Liquid. Betul, kita bakal lihat dari seorang Liquid tampaknya sedikit mengetahui posisi dari tim Alter Ego. Kali ini lemparan bom melontarkan, dapetin targetnya, dan tinggal 3 lawan 1. Dan for your information, Better hanya bermain 3 dari awal. Yes, dari awal cuma 3 player dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner. Oh, luar biasa Liquid yang kali ini berani banget untuk membuka badan, menggantikan posisi seperti Zuxi dan bakalan spray down begitu saja untuk mencari seorang Bensu yang sudah berdiam diri di balik low ground dan juga menutup angle dengan smoke. Gue berharap ada frag granat yang masuk sih ke arah badan Bensu. Betul, ini biar clear langsung WCD juga untuk tim BTR. Dan terpakat dari Bensu terus jepit di ujung dari zonanya, tapi lihat spray down dilontarkan kali ini bahkan tidak bisa menumbangkan tim BTR. Winner chicken dinner ke-7 bagi tim Betul. Indonesia dan pertama untuk tim BTR.